Halo semuanya, selamat datang di podcast Diplotalk, tempat kita ngobrolin isu-isu internasional yang lagi hangat dan penting bagi kita semua. Jadi hari ini kita bakal ngebahas salah satu konflik ekonomi terbesar di abad ke-21, yaitu perdagangan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang dimulai dari tahun 2018. Dan ini tuh bukan konflik biasa, soalnya dampaknya tuh bukan cuma kedua negara tersebut, tapi juga ke internasional, termasuk Indonesia juga. Betul banget, jadi kali ini kita bakal bahas tuntas lewat 6 segmen, mulai dari akar masalahnya, bagaimana konflik ini meningkat, bagaimana respon organisasi internasional, apa hukum internasional yang mengatur, upaya penyelesaiannya, serta dampak globalnya. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi guys, di sini kita bakal bahas tentang akar masalah nih. Jadi ceritanya tuh pada tahun 2018, Presiden Donald Trump itu tiba-tiba memberlakukan tarif tinggi nih terhadap produk-produk yang berasal dari Tiongkok. Waktu itu defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Tiongkok tuh mencapai 419 miliar dolar Amerika Serikat nih. Wow, besar banget ya. Tapi kenapa defisit itu dianggap masalah besar? Karena sejak Tiongkok bergabung dengan WTO di awal tahun 2000-an, mereka jadi semacam pabrik dunia. Nah, barang-barang di sana tuh diproduksi karena biaya tenaga kerjanya lebih murah. Akibatnya banyak pabrik di Amerika tutup dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan. Nah, karena masalah ini Trump melihat ini sebagai ancaman nih, makanya dia janji bakal mengembalikan pekerjaan untuk rakyat Amerika lewat kebijakan American First, di mana sebenarnya ada 6 faktor utama yang bikin perang dagang ini menjadi rumit banget. Oke, yang pertama ketimpangan neraca perdagangan yang udah kamu tadi sebut. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kebijakan proteksionisme Trump. Januari 2018, Amerika mulai mengenakan tarif produk baja dan aluminium kepada Tiongkok. Pertengahan tahun itu, tarif meningkat drastis lebih dari 550 miliar dolar. Produk Tiongkok dikenai tarif tambahan. Sebagai balasan, Tiongkok juga mengenakan tarif terhadap produk Amerika senilai 185 miliar dolar. Nah, pada tahun 2025, konflik ini menjadi panas nih. Amerika bahkan menambahkan tarif baru nih sebesar 32% untuk produk Tiongkok dan merencanakan tarif tambahan sebesar 10-20% untuk semua impor. Terus faktor ketiga? Faktor ketiga yang paling penting adalah persaingan teknologi. Amerika menuduh Tiongkok melakukan pencurian teknologi melalui force teknologi transfer dan spionase cyber. Perusahaan Amerika yang ingin beroperasi di Tiongkok harus bekerja sama dengan perusahaan lokal dan wajib berbagi teknologi mereka sebagai syarat masuk pasar nih. Jadi ini bukan cuma perang ekonomi, tapi juga perang teknologi ya? Tepat sekali, ini soal siapa yang bakal menguasai teknologi masa depan kayak semikonduktor, 5G, kecerdasan buatan atau AI, dan komputasi kuantum. Karena itu, Amerika melarang perusahaan seperti Huawei dan ZTE. Faktor keempat itu persaingan hegemonik ekonomi global nih. Ada konsep yang namanya Thucydides trap, yaitu ketika negara baru yang ingin bangkit mengancam dominasi negara lama. Jadi konfliknya ini jadi nggak bisa dihindari gitu loh teman-teman. Jadi kayak dua penguasa dalam satu kerajaan ya? Iya, persis. Amerika sudah menjadi kekuatan utama sejak Perang Dunia Kedua. Sementara Tiongkok makin cepat dengan program Made in China 2025 dan proyek Belt and Road Initiative yang melibatkan investasi triliunan dolar di lebih dari 100 negara. Nah, faktor kelima itu adalah perbedaan sistem ekonomi, di mana Amerika itu punya sistem ekonomi pasar bebas dengan intervensi pemerintahan yang kecil, sementara Tiongkok itu menganut ekonomi sosialis pasar, di mana pemerintah itu punya peran yang sangat dominan nih terhadap pasar mereka. Dan Amerika menganggap ini tidak adil. Betul, karena perusahaan-perusahaan Tiongkok mendapat subsidi besar dari negara. Mereka bisa produksi berlebihan dan menjual dengan harga murah di pasar global atau disebut dumping. Nah, yang terakhir itu faktor keenam nih, dimensi geopolitik dan keamanan nasional. Konflik ini gak cuma soal ekonomi, tapi juga soal politik. Misalnya nih, kayak konflik di Laut Tiongkok Selatan dan Taiwan dan isu HAM. Jadi ini konflik multidimensi ya, bukan cuma soal perdagangan. Betul banget, ini tuh soal tatanan ekonomi dan politik dunia masa depan. Jadi sekarang kita bakal ngebahas gimana konflik itu bisa berkembang dan gimana reaksi organisasi internasional terhadapnya. Nah, awalnya itu pada tahun 2018 di bulan Januari, yang dimana Amerika itu mengenakan tarif pertama.
Terus Tiongkok bales di bulan Juni dengan tarif 3 miliar dolar. Langsung naik terus drastis jadi 34 miliar dolar pada bulan Juli berikutnya. Nah, akhirnya tuh itu jadi perang tarif yang bisa dibilang saling balas dendam. Nah, dampaknya ini luas banget. Banyak negara yang tergantung ekspor ke Amerika dan Tiongkok mengalami penurunan permintaan. Harga komoditas global turun dan investor jadi ragu untuk berinvestasi. Tapi ada negara nggak sih yang justru diuntungkan? Pasti ada dong, Vietnam contohnya. Itu berhasil banget menarik banyak pabrik yang pindah dari Tiongkok atau China supaya terhindar dari tarif yang dipasang oleh Amerika. Tapi itu pun nggak mudah, soalnya kita juga butuh infrastruktur yang bagus, regulasi atau aturan regional yang mendukung. Terus organisasi internasional seperti WTO ngapain? Iya, bukannya WTO jadi penengah ya? Betul, harusnya WTO itu jadi penengah, dan sebenarnya WTO itu sudah ngasih peringatan keras. Direktur Jenderal WTO yang itu Ngozi Okonjo bahkan bilang kalau perang tarif ini itu terus berlanjut, volume perdagangan dunia itu bisa turun, bahkan parah banget sampai 80%. Tiongkok kemudian mengajukan gugatan ke Dispute Settlement Body WTO karena menganggap tarif Amerika melanggar Most Favored Nation dan perjanjian tarif yang disepakati. Terus putusan WTO gimana? Nah, pada tahun 2020, WTO itu mutusin buat tarif tambahan dari Amerika itu memang melanggar hukum perdagangan internasional. Tapi Amerika itu bisa dibilang cuek gitulah dan tetap ngejalanin kebijakannya. Nah, ini tuh nunjukin kelemahan besar hukum internasional kalau WTO nggak punya kekuatan memaksa negara besar untuk patuh. Jadi putusannya tuh cuma berhenti di atas kertas gitu. Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Bahkan Amerika itu sempat ngeblokir pengangkatan hakim baru di badan banding WTO yang bikin lembaga itu jadi lumpuh untuk beberapa bulan. Ironis banget, negara yang dulu mendirikan WTO sekarang justru melemahkannya. Terus IMF sama Bank Dunia tuh gimana? Nah, dulu itu IMF pernah ngasih peringatan kalau proteksionisme itu bisa nurunin pertumbuhan global, bahkan paling merugikan negara berkembang. Bank Dunia juga bilang perang dagang ini mengancam pembangunan ekonomi negara miskin dan juga ngedorong perlunya reformasi sistem perdagangan global untuk saat ini. Jadi organisasi internasional itu cuma kasih peringatan ya, tapi nggak punya daya paksa. Bener banget, soalnya peran mereka itu tetap penting untuk menjaga legitimasi dan juga transparansi sistem perdagangan dunia. Oke, sekarang kita masuk ke bagian hukum ekonomi internasional. Jadi dalam perdagangan global sebenarnya udah ada aturan yang disepakati sejak 1947 lewat GATT dan kemudian menjadi dasar berdirinya WTO pada tahun 1995. Aturannya kayak apa aja sih? Nah, ada beberapa prinsip utama nih. Yang pertama itu namanya tuh Most Favored Nation, dimana artinya kalau kamu kasih keuntungan ke negara lain, maka kamu juga harus kasih keuntungan ke semua negara yang jadi anggota WTO, nggak boleh pilih kasih nih. Nah, terus yang kedua, national treatment. Produk impor yang sudah masuk ke pasar domestik harus diperlakukan sama seperti produk lokal. Dan ketiga, prinsip transparansi, yaitu setiap kebijakan perdagangan yang berubah harus diberitahukan ke WTO. Jadi kalau gitu Amerika jelas-jelas melanggar prinsip itu dong waktu mereka naikin tarif sampai 25% kepada produk Tiongkok. Betul banget nih, dimana Tiongkok itu mengajukan gugatan resmi ke WTO, dan pada tahun 2020 panel WTO itu akhirnya memutuskan bahwa tarif tambahan dari Amerika Serikat itu memang melanggar hukum perdagangan internasional. Tapi Amerika nurut nggak sama putusan itu? Nah, ini dia masalahnya. Amerika membela diri dengan alasan keamanan nasional. Katanya tarif itu diberlakukan berdasarkan pasal 21 GATT yang ngasih pengecualian kalau ada ancaman terhadap keamanan nasional. Tapi banyak nih kayak ahli hukum internasional itu yang bilang kalau itu penyalahgunaan pasal, karena pasal 21 itu cuma untuk situasi darurat kayak perang, bukan buat alasan persaingan ekonomi jangka panjang. Jadi Amerika kayak nyari celah supaya tetap bisa ngejalanin kebijakan proteksionismenya. Iya, bisa dibilang begitu, karena WTO nggak punya kekuatan untuk memaksa negara besar kayak Amerika buat nurut. Tiongkok akhirnya cuma bisa balas dengan tarif juga. Jadi perang dagangnya ini makin panjang nih, bukan selesai. Ini menunjukkan masalah klasik dalam hubungan internasional atau yang dikenal dengan might over right. Jadi kayak kekuatan politik itu seringkali lebih kuat daripada norma hukumnya. Oh, jadi bisa dibilang hukum internasional itu kuat di atas kertas tapi lemah dalam pelaksanaannya ya? Betul, tapi bukan berarti nggak berguna. Hukum internasional tetap penting karena jadi standar normatif dan sumber legitimasi dalam sistem perdagangan global. Cuman nih, selama masih ada ketimpangan kekuatan antara negara besar dan negara kecil, efektivitas hukum internasional bakal terus terbatas nih teman-teman.
Tapi paling nggak hukum internasional itu tetap bisa jadi pedoman moral dan diplomatik supaya dunia nggak sepenuhnya jatuh ke arah kekacauan ekonomi. Setuju, hukum itu tetap penting, cuma perlu diperkuat, terutama dalam hal penegakan dan mekanisme sanksinya. Oke, sekarang kita bakal bahas upaya penyelesaian konflik. Selain jalur WTO, ada juga negosiasi bilateral yang harus dilakukan kan? Ada banget nih. Jadi Januari tahun 2020, Amerika Serikat dan Tiongkok itu menandatangani namanya Phase One Trade Deal. Nah itu tuh semacam gencatan senjata setelah 18 bulan perang dagang yang cukup intens. Nah, di kesepakatan ini itu ada 3 poin utama. Yang pertama, itu Tiongkok berkomitmen penuh untuk ngebeli barang dan jasa Amerika, at least senilainya tuh 200 miliar dolar. Dan itu tuh cukup menguntungkan untuk Amerika, itu selama 2 tahun ya, terutama itu produk-produk dari pertanian. Wah, besar juga ya jumlahnya. Terus yang kedua? Nah, terus yang kedua itu reformasi kekayaan intelektual. Jadi Tiongkok itu janji akan memperkuat perlindungan hak cipta dan juga nggak akan memaksa perusahaan Amerika untuk transfer teknologi. Tapi banyak juga analisis bilang janji ini tuh udah pernah dibuat sebelumnya, tapi tuh nggak sepenuhnya ditepati gitu. Nah, yang ketiga itu soal tarif. Amerika itu harusnya ngebatalin beberapa tarif yang direncanakan dan menurunkan sebagian harga yang udah berlaku. Tapi tetap aja mempertahankan tarif pada sekitar, kalau nggak salah, 360 miliar dolar barang impor dari Tiongkok. Jadi sebenarnya nggak ada pengurangan tarif yang signifikan ya? Bener banget. Jadi itu dari yang paling penting kesepakatan itu cuman mengatasi gejala ya, bukan mengatasi akar masalahnya. Nah mereka itu juga nggak membahas subsidi industri, peranan besar negara dalam ekonomi Tiongkok, atau juga soal kompetisi teknologi yang jadi inti masalahnya. Nah, selain itu, implementasinya itu juga bisa dibilang bermasalah lah. Komitmen pembelian 200 miliar dolar dari Tiongkok itu sebagian besar nggak tercapai karena terhalang pandemi COVID-19. Jadi ini cuma solusi sementara aja. Benar. Jadi itu kayak band-aid solution gitu. Jadi di mana gencatan senjata itu taktis, bukan penyelesaian fundamental. Dan karena nggak menyentuh akar masalah, konflik itu akhirnya berevolusi ke bentuk baru. Nah, sekarang perangnya itu bukan lagi soal tarif, tapi soal teknologi, rantai pasok makanan. Amerika itu fokus ngebatasin ekspor teknologi canggih ke Tiongkok, kayak semikonduktor, AI, sampai peralatan-peralatan yang menyediakan jaringan 5G. Jadi bentuk hambatannya berubah dari tarif ke hambatan non-tarif yang lebih halus tapi lebih berbahaya ya? Benar. Jadi tuh plus sekarang tuh muncul istilah decoupling. Nah, itu tuh pemisahan ekonomi dari dua negara ini, terutama di sektor-sektor strategis kayak perusahaan multinasional tuh sekarang dipakai untuk merombak rantai pasok mereka. Nah, dan ini tuh tentu berdampak banget ya ke negara lain, termasuk Indonesia nih, yang bisa dibilang masih sangat bergantung pada bahan baku industri dari Tiongkok, kayak komponen-komponen elektronik, bahan kimia, terus barang-barang langka dari bumi, dan lain-lain. Jadi bisa dibilang Phase One Deal ini gagal dong dalam menyelesaikan konflik strukturalnya. Iya, jadi bilang begitu sih. Karena kesepakatan ini tuh hanya memperlambat eskalasi, tapi itu tidak benar-benar menyelesaikan akar masalahnya. Nah, dan hambatan penyelesaian konflik ini juga itu tuh bisa dibilang kompleks banget lah. Ada mekanisme WTO yang melemah, kesenjangan regulasi karena aturan WTO yang dipakai itu masih pakai logika ekonomi abad ke-20, belum yang terbarukan. Ditambah lagi faktor politik domestik yang ada di kedua negara. Politik domestik gimana maksudnya? Jadi di Amerika itu sikap keras terhadap Tiongkok itu justru populer di kalangan publik. Baik Partai Demokrat maupun Republik itu sama-sama mendukung kebijakan tough on China. Jadi siapapun presidennya, arah kebijakannya itu pun nggak akan beda jauh gitu. Nah, sementara di Tiongkok sendiri itu nasionalisme tuh bisa dibilang kuat banget lah, jadi makin kuat. Legitimasi partai komunisnya itu sangat bergantung pada citra bahwa mereka itu bisa ngelindungin kedaulatan dan juga kemajuan ekonomi mereka dari Amerika. Nah, jadi mereka itu nggak mau terlihat menyerah ataupun terlihat lemah gitulah di bawah Amerika. Jadi kedua pihak sama-sama punya alasan politik untuk nggak kompromi ya? Benar. Dan itu juga menciptakan apa yang disebut dengan security dilemma, di mana tindakan ini itu tindakan definisi satu pihak itu justru dipersepsikan ofensif oleh pihak lain. Akibatnya nih, spiral tidak kepercayaan itu terus berlanjut. Nah, jadi meskipun sebelumnya itu sempat ada kesepakatan, hubungan ekonomi dua negara yang bisa dibilang superpower ini tuh tetap bisa kayak tegang dan kompetitif gitu loh. Dan kayaknya ini bakal terus berlanjut waktu-waktu yang lama gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan kalau Phase One Deal ini hanyalah jeda sementara dalam konflik panjang lebih dalam dari sekedar perang tarif ya? Ya benar, saya gitu.
Oke guys, sekarang kita bahas tentang dampak globalnya dan kenapa kita semua harus peduli dengan perang dagang ini. Iya, kadang orang mikir, itu kan urusan Amerika sama Tiongkok, apa hubungannya sama kita? Nah, itu justru kesalahan besar nih, dampaknya tuh kemana-mana. Pertama itu terjadi fragmentasi terhadap pasar global. Perusahaan multinasional yang dulu punya sistem produksi yang terintegrasi, sekarang harus rekonstruksi total nih. Misalnya perusahaan teknologi ya, kompeten dari Tiongkok, perakitan di Vietnam, risetnya di Amerika. Nah, sekarang mereka harus desain ulang seluruh rantai pasok itu. Dan itu mahal banget pastinya. Banget tahu karena butuh investasi besar kan, dimana waktu dan resiko itu resiko global produksi, akhirnya biaya naik dan konsumen yang harus menanggung lewat harga barang yang lebih mahal. Dampak kedua, perlambatan ekonomi global. Ketika dua ekonomi terbesar di dunia melambat, efeknya menjalar kemana-mana. Permintaan ekspor turun, harga komoditas anjlok, serta investasi menurun. Dan negara berkembang paling kena dampaknya ya. Betul banget nih, di mana negara berkembang itu bergantung pada ekspor komoditas ke Amerika Serikat dan Tiongkok. Jadi mengalami penurunan pendapatan nih. Ditambah lagi mereka tuh nggak punya kapasitas fiskal besar untuk menahan guncangan ekonomi ini. Oke, dampak ketiga, ketidakpastian investasi. Investor jadi ragu buat ambil keputusan besar karena takut kebijakan berubah sewaktu-waktu. Akhirnya FDI atau investasi asing langsung menurun. Padahal itu penting banget buat pembangunan negara berkembang. Tapi ada peluang juga kan, kayak relokasi pabrik. Ada tuh, benar. Jadi itu yang disebut dengan strategi China plus one, di mana perusahaan-perusahaan memindahkan sebagian produksinya keluar dari Tiongkok, kayak negara-negara yang tujuh itu seperti Vietnam, Thailand, bahkan Indonesia punya peluang besar buat dapat keuntungan dari relokasi itu. Tapi nggak otomatis ya, karena pasti banyak saingan dan syaratnya juga berat sih. Iya benar, negara yang mau narik investasi harus punya infrastruktur yang kuat, SDM yang terampil, dan iklim investasi yang kondusif. Vietnam sukses karena mereka udah siap di semua aspek itu. Sebenarnya Indonesia itu juga punya potensi besar tahu, tapi masih banyak PR nih, karena mulai dari infrastruktur, birokrasi, sampai kualitas tenaga kerjanya masih kurang. Oke, dampak keempat. Dunia makin terpecah jadi blok-blok ekonomi. Kayak muncul dua kubu, blok yang dipimpin Amerika dan blok yang dipimpin Tiongkok. Jadi ini kayak perang dingin versi ekonomi ya? Banyak analisis yang bilang iya, ini kayak Cold War kedua ya. Jadi tapi bedanya itu sekarang kedua pihak ini saling terhubung nih, karena secara ekonomi mereka memang benar-benar terhubung. Jadi ada decoupling total, itu hampir semua mustahil tanpa menyakiti diri sendiri secara ekonomi. Oke, dampak kelima, ancaman terhadap sistem perdagangan multilateral. Kalau WTO terus dilemahkan dan negara-negara mulai jalan sendiri, prinsip perdagangan bebas yang dibangun sejak 1947 bisa runtuh. Wah, itu bahaya banget. Dunia bisa balik ke era proteksionisme ekstrim. Iya, kayak balik ke hutan liar, di mana ekonomi setiap negara itu bertindak demi dirinya sendiri. Itu juga bisa memicu ketidakstabilan global yang lebih besar. Negara-negara di tengah kayak Indonesia, India, atau negara ASEAN lain harus kita navigasi ya. Jangan sampai dipaksa pilih kubu tapi tetap jaga kepentingan nasional. Betul banget, keseimbangan itu penting supaya bisa tetap ambil manfaat dari kedua pihak tanpa kehilangan kedaulatan ekonomi kita. Intinya tuh perang dagang ini bukan cuma soal dua negara besar, ini soal perubahan sosial ekonomi global yang bakal berpengaruh ke semua orang, termasuk kita-kita nih, begitu. Oke guys, kita udah bahas banyak banget dari awal sampai akhir. Sekarang kita bakalan coba untuk menyimpulkan dengan namanya lesson learned dan juga prospek ke depannya. Oke, yang pertama, pelajaran paling penting dari perang dagang ini adalah globalisasi dan saling ketergantungan ekonomi itu pedang bermata dua. Di satu sisi, ini tuh membawa keuntungan besar, tapi di sisi lain, ini juga bikin semua pihak rentan. Nah, betul banget. Jadi kuncinya itu ada satu, yaitu diversifikasi. Baik itu buat negara, perusahaan, ataupun individu di masing-masing regional. Jadi kita tuh jangan bergantung sama satu pasar ataupun satu sumber pasokan aja, terutama untuk barang-barang yang bisa dibilang penting. Terus apa lagi tuh? Nah, yang kedua, hukum internasional itu memang penting, tapi tetap punya keterbatasan. Contohnya, WTO memberikan kerangka dan legitimasi, tapi ketika berhadapan dengan negara besar kayak Amerika dan Tiongkok, kekuatan penegakannya sangat terbatas. Nah, terus
Yang ketiga itu isu ekonomi dan keamanan sekarang jadi bisa dibilang kayak makin susah dipisahin gitu loh. Nah, teknologi jadi titik pertemuan keduanya kayak semikonduktor, data, dan juga AI. Semua itu produk ekonomi, tapi juga berkaitan erat dengan keamanan nasional. Jadi batas antara ekonomi dan juga keamanan tuh makin kayak kabur gitu ya. Iya banget, dan ini jadi tantangan baru karena sistem tata kelola global kita tuh masih didesain buat era lama, ketika ekonomi dan keamanan masih dianggap hal yang terpisah. Nah, and then yang keempat itu ada politik domestik itu juga bisa dibilang berperan besar gitu loh. Di Amerika, perang dagang ini sebagian dipicu oleh tekanan politik dalam negeri, sementara di Tiongkok itu nasionalisme dan juga citra kekuatan negara jadi hal yang kayak nggak bisa ditawar dari rakyatnya gitu. Oke, terus prospeknya gimana nih ke depan? Kayak ada nggak sih solusi yang bisa buat ngurangin ketegangan antara dua negara ini gitu? Sebenarnya nggak ada solusi yang instan ya, tapi ada beberapa alternatif. Yang pertama, reformasi WTO. Jadi ini sistemnya tuh perlu diperbarui supaya bisa mengatur ekonomi digital, memperkuat pengawasan terhadap BUMN, dan memperbaiki mekanisme banding yang sempat lumpuh. Nah, yang kedua itu bisa kayak plurilateral agreement. Nah, kesepakatan di antara kelompok negara yang punya kepentingan yang sama itu tanpa harus nunggu konsensus global. Jadi kita tuh nggak perlu kayak nunggu intervensi dari organisasi global gitulah. Contohnya itu kayak RCEP atau IPF kayak gitu. Terus yang ketiga apa tuh? Terus yang ketiga ini ada manage competition. Jadi manage competition ini menerima kenyataan bahwa kompetisi antara Amerika dan Tiongkok bakal terus ada, tapi perlu dikelola supaya nggak destruktif. Harus ada guardrails dan dialog yang menjaga persaingan tetap sehat sambil tetap kerja sama di isu-isu global kayak perubahan iklim. Nah, kalau untuk negara-negara kelas menengah tuh kayak Indonesia itu gimana? Iya tuh, kan kita posisinya di tengah ya. Jadi Indonesia ini bisa berperan besar sebagai middle power, jalankan diplomasi jembatan antara dua kekuatan besar, aktif dalam reformasi WTO, dan terus dukung sistem perdagangan yang terbuka. Nah, selain itu, Indonesia itu bisa dibilang juga perlu strategi hedging, diversifikasi hubungan ekonomi, perkuat ketahanan domestik kita, dan juga aktif di forum multilateral gitu. Karena posisi kita ini strategis banget ya, kayak ekonominya cukup besar, terus juga menjadi anggota G20, dan juga punya visi politik luar negeri yang bebas aktif. Betul banget, kalau dimainkan dengan cerdas, Indonesia ini sebenarnya punya pengaruh besar loh di percaturan ekonomi global. Nah, untuk di dunia bisnis sendiri, sekarang yang paling penting itu kayak supply chain resilience. Jadi jangan cuma fokus ke efisiensi, tapi juga ke ketahanan rantai pasok kita. Dan buat individu juga sama, jadi kita tuh harus paham dinamika global, punya keterampilan adaptif dan juga siap untuk menghadapi dunia yang makin gak pasti. Bener banget, jadi warga dunia yang melek isu internasional itu penting, karena kebijakan perdagangan global sebenarnya tuh berdampak ke semua aspek kehidupan kita loh. Nah, sekarang ke bottom line-nya nih, perang dagang Amerika dan Tiongkok ini kan bukan sekedar konflik biasa ya, ini bisa dibilang kayak manifestasi dari perubahan besar dan dalam struktur kekuatan global. Benar, itu soal siapa yang akan memimpin ekonomi dunia dan siapa yang menetapkan standar teknologi dan juga siapa yang akan membentuk tatanan abad ke-21. Dan keputusan-keputusan yang diambil sekarang ini itu bakal menentukan arah ekonomi dan politik global untuk dekade ke depan. Nah, meskipun trajektorinya itu kayak kelihatannya tuh mengkhawatirkan ya, tapi masih ada peluang buat memperbaikinya asal itu ada kemauan dari kedua belah pihak ataupun pihak-pihak yang lain. Benar. Kita sebagai negara menengah nih, pelaku bisnis dan juga individu tuh harus ngerti dinamika ini dan tahu bagaimana sih memposisikan diri dengan strategis gitu. Betul banget. Oke guys, sepertinya pembahasan kita hari ini udah lengkap banget ya. Iya, semoga episode ini bisa ngasih insight yang berharga tentang salah satu konflik penting dalam era global sekarang. Terima kasih guys udah dengerin di Plotok kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga share kalau kalian suka dengan topik yang seperti ini. See you on the next episode dan tetap jadi warga dunia yang kritis dan sadar ya. See you on the next episode dan tetap jadi warga dunia yang kritis dan sadar itu isu global ya. Dadah. Dadah. Ke pasar beli lopis. Cakep. Papa nasi lagi. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!